Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Reza Anggita Salsabella, trainer Fakultas Kedokteran Unimu Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda vital pada anak. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan baik dan benar. Tujuan khusus: mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan tekanan darah, laju nafas, nadi, dan suhu tubuh, serta menginterpretasikannya. Pemeriksaan tanda-tanda vital ini terdiri dari menghitung frekuensi nadi, respiration rate, temperatur, dan tekanan darah. Urutan pemeriksaan tersebut disesuaikan dengan kondisi anak, kooperatif atau tidak, karena seringkali pasien balita menangis saat hendak diperiksa. Sebelumnya, menurut WHO, usia pediatri dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, kita akan memeriksa laki-laki berusia 7 tahun dibawa oleh orang tuanya ke klinik untuk memeriksakan kesehatannya. Setelah melakukan anamnesis dan inform konsen kepada orang tua pasien, kita posisikan pasien duduk atau berbaring di tempat tidur. Tunggu hingga anak tenang. Alat yang diperlukan pertama adalah stetoskop anak, termometer, sphygmomanometer anak. Pulse oximetry. Pertama-tama kita posisikan anak di bed pemeriksa. Kita lepaskan pakaian pasien. Pertama, kita ukur laju nafas pasien. Pemeriksaan frekuensi nafas bisa dilakukan dengan inspeksi dada anak, bisa pula dengan cara auskultasi. Nilai frekuensi nafas dalam 1 menit, apakah teratur atau tidak. Bisa pula dengan auskultasi pada toraks anak. Dan normalnya ada di tabel berikut ini. Pengukuran denyut nadi bisa dilakukan dengan palpasi, bisa pula dengan auskultasi pada toraks anak. Nilai denyut nadi, frekuensinya selama 1 menit, teratur, kuat angka, isi dan tegangan. Pengukuran denyut nadi dengan palpasi menggunakan ujung jari telunjuk dan jari tengah untuk meraba dengan lokasi perabaan pada nadi radialis di pergelangan tangan, bisa pula dengan auskultasi pada toraks anak. Dan normalnya ada di tabel berikut ini. Pemeriksaan suhu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu suhu oral, suhu aksila, suhu rektal. Pengukuran suhu tubuh pasien. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengukur secara aksila, menggunakan termometer aksila. Nah, pertama kita nyalakan terlebih dahulu termometer, kemudian pasangkan dan jepitkan di ketiak pasien. Lalu, tunggu hingga berbunyi bip. Dan normalnya ada di tabel berikut ini. Tekanan darah wajib diukur pada anak yang berusia lebih dari 3 tahun pada waktu kunjungan pertama ke pelayanan kesehatan, atau minimal 1 tahun sekali. Sedangkan pada anak berusia kurang dari 3 tahun, tekanan darah wajib diukur pada keadaan tertentu, seperti riwayat prematuritas, berat badan lahir yang sangat rendah, atau komplikasi neonatal lainnya. Ia memerlukan perawatan intensif seperti penyakit jantung bawaan, infeksi saluran kemih berulang, malformasi urologi atau penyakit ginjal, transplantasi organ, penggunaan obat yang dapat meningkatkan tekanan darah, penyakit sistemik lain terkait hipertensi, dan bukti peningkatan tekanan intrakranial.
Pengukuran tekanan darah harus dilakukan dengan cermat. Beberapa hal di bawah ini yang perlu diperhatikan dalam pengukuran tekanan darah seorang anak adalah tekanan darah diukur setelah anak tersebut beristirahat selama 3-5 menit dengan suasana yang tenang. Pengukuran tekanan darah dilakukan pada anak dalam posisi duduk atau dengan berbaring, sedangkan pada bayi bisa dilakukan dalam posisi berbaring. Tekanan darah diukur dengan menggunakan manset yang sesuai dengan panjang lengan atas anak tersebut. Panjang kaf manset harus melingkupi minimal 80% lingkar lengan atas, sedangkan lebar kaf harus lebih dari 40% lingkar lengan atas atau minimal 2/3 jarak antara akromion dan olecranon. Pasang manset 2 cm di atas arteri brachialis pasien. Gold standar nilai tekanan darah adalah pengukuran dengan menggunakan teknik auskultasi. Tekanan darah sistolik ditentukan saat mulai terdengar bunyi Korotkov ke-1. Tekanan darah diastolik terletak antara mulai mengecil sampai menghilangnya bunyi Korotkov. Dan normalnya ada di tabel berikut ini. Bila anak menunjukkan tekanan darah yang normal, ulangi pemeriksaan setidaknya 1 tahun sekali. Bila pada pengukuran tekanan darah menunjukkan prahipertensi, pemeriksaan ulang tekanan darah dilakukan dalam kurun 6 bulan sekali. Pulse oximeter. Dan normalnya ada di tabel berikut ini. Setelah melakukan pemeriksaan standar darah vital, maka kita bisa melakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.